Halo teman-teman, welcome back with me. Mana nih, belum ada yang join nih. Wah, halo. Halo Yunus Batir, halo Ridho Aspian. Asep Mulyadi, Batala Gumbang, halo semuanya teman-teman. Wah, langsung rame, mantap. Halo semuanya, selamat malam. Aku ucapkan selamat datang dan selamat bergabung ya. Selamat bergabung di live-nya Loker Programmer nih yang pastinya kembali lagi bersama aku Muhammad Rifki yang akan menemani teman-teman semuanya nih dalam sharing session malam hari ini bersama narasumber kita yang dibilang sangat expert lah ya dalam bidangnya nih. Apalagi tema kita pada malam hari ini itu adalah mitos-mitos seputar interview. Nah, mungkin teman-teman aku ingatkan juga ya buat teman-teman kalau misalkan nanti teman-teman punya pertanyaan atau eh, teman-teman itu ada keluh kesah mungkin atau pengen sharing-sharing nih yang udah punya pengalaman di tahap interview entah itu intern atau ya full time atau apply pekerjaan dan lain-lain itu boleh banget teman-teman share ya maupun di live chat ataupun di question box yang ada di bawah nih teman-teman. Jadi kita terbuka banget ya teman-teman ya untuk sharing-sharing hal-hal seperti itu apalagi pada malam hari ini kita manfaatkan nih narasumber kita yang luar biasa nih membahas tentang mitos-mitos seputar interview. Nah, dan juga aku tidak lupa ingatkan ya teman-teman, minta tolong banget untuk bertanya sesuai dengan konteks pembahasan gitu. Karena kalau misalkan pertanyaan dari teman-teman itu out of context atau out of topic itu mohon maaf banget belum bisa aku bacain dan nantinya itu mungkin akan bisa dibacakan di live-live yang akan datang. Oke, ini absen dulu dong teman-teman. Ini suaraku terdengar nggak ya? Guys, aduh lagi musim ini nih guys, gangguan koneksi guys. Suaraku terdengar nggak ya teman-teman? Kira-kira minta tolong di chat dong. Suaraku kedengeran nggak? Suaraku udah oke belum nih? Apa kurang terdengar? Nih kebetulan Kak Hendra, Mas Hendra juga sudah ada ya teman-teman bersama kita nih. Ini mungkin bisa kita langsung invite aja ya. Kedenger Kak. Terima kasih Christopher Morin. Terima kasih ya sudah diberitahu. Nah ini Kak ada ya. Terima kasih Hendra. Kedengeran. Terima kasih Sri Pani. Nah, ini Mas Hendra sudah bergabung nih bersama kita nih. Sebentar guys. Nanti. Nah, oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Suaraku Mas jelas gak ya? Hendra, Mas. Jelas, jelas Mas. Jelas. Suaraku kedengeran kan Mas? Jelas ya. Sebentar, kayaknya aku yang dengernya kurang jelas nih. Tapi jelas Kalau sekarang ini, suaranya. kalau suara Mas Oke, jelas oke. kok, jelas. Oh ya, sip, sip, sip. Oke, Udah oke berarti kok. suaraku juga udah kedengeran ya Mas ya? Jelas, jelas. Oke, oke ini teman-teman kita sudah bersama Mas Hendra yang kebetulan akan menjadi narasumber kita malam hari ini nih yang bakalan nemenin kita membahas tentang mitos-mitos seputar interview. Waduh, kayaknya kalau ada kata mitos-mitos itu identik dengan hal yang serem ya teman-teman ya. Iya, iya, Tapi iya. tenang aja Benar. teman-teman, kita di sini bukan memberikan konten-konten horor ya terkait interview ya Mas Hendra ya, karena di sini karena di sini kita akan membahas dan juga memberikan pencerahan nih buat teman-teman yang mungkin ada di tahap internship atau lagi apply pekerjaan dan lain-lain dan bingung nih ketika interview itu harus seperti apa sih, lalu interview itu seperti Yes, apa yes. aja dan lain-lain. Itu bisa banget terjawab pada malam hari ini. Selamat malam Mas Hendra. Ya, malam Mas Rifki. Gimana? Sehat? Kabar? Alhamdulillah lah, selalu sehat dan semangat nih. Mas Hendra gimana Mas? Mantap. Mantap. Alhamdulillah sehat, sehat. Sehat aman ya Mas ya. Aman, Mas aman. Hendra nih seorang talent acquisition guys di sebuah perusahaan ya Mas ya. Ini sudah Ya, betul. WFO atau memang masih WFH Mas? Jadi aku udah WFH itu sejak Maret 2020. Oh iya 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 iya. Jadi aku nggak tahu nih, mungkin meja aku udah banyak sarang laba-laba di kantor ya, nggak tahu juga. Berarti belum mulai WFO ya Mas ya? Belum, belum. Oke, berarti kalau misalkan tahap-tahap interview yang selama ini dilakukan oleh Mas Hendra nih 1 tahun ke belakang berarti semuanya online ya Mas? Ya, jadi semua kita lakukan secara online, full online. Hmm. Jadi kalau kita hiring orang tuh mungkin dikategoriin dua cara ya. Ada yang mungkin namanya massive hiring, kita kalau dulu orang walk-in interview gitu ya.
nunggu rame-rame begitu, itu dilakukan secara antrian ya, dan itu semua offline ya. Tapi kita tetap melakukan massive hiring karena kan nyari orang nggak berhenti-berhenti ya. Nah, jadi kita lakukan secara offline. Ataupun kita Oh, melakukan oke. professional hiring ya, one on one kayak gini misalnya, dan itu semua online juga. Oke, 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 oke. Untuk ini mungkin sekedar intro aja sih ya Mas ya, sebelum kita step ke materi kita malam hari ini nih. Aku pengen kepo sedikit nih Mas. Kan udah Betul. 1 tahun belakangan ini kan online ya Mas ya, apalagi profesional hiring yang tadi Mas Hendra bilang itu yang one on one seperti kita sekarang nih Mas. Pasti kan Ya, eh, adalah apa perbedaan-perbedaan yang dirasain nih kalau offline tuh sensasinya gimana, kalau online tuh gimana gitu. benar, Ada nggak Mas kira-kira? benar. Sebenarnya kalau one on one itu gimana ya? Kalau one on one itu malah kalau aku pribadi lebih lebih enak ya, karena kan Hmm. sebenarnya lebih enak itu ketika orang itu bisa cerita apa adanya tanpa kayak ngerasa terusik. Misalnya ada antrian tertentu gitu misalnya. Jadi kita kalau mau explore orang tuh jadi lebih bisa dalam begitu. Apa yang mau kita cari bisa dapat. Tapi kalau yang rame-rame ya karena namanya massive ya. Jadi waktu sangat mepet. Mungkin interview 15 menit itu udah lama banget. Nah, kita harus cepet tuh. Nah, karena banyak banget yang kita akun interview begitu. Nah, memang ada kelebihan dan kekurangannya. Cuma karena sekarang ini semua WFH ya, jadi memaksimalkan waktu dalam 1 jam itu bisa nginterview orang berapa berapa kali itu menjadi nilai plus bagi seorang talent acquisition atau recruiter. Jadi maksimalin waktu semepet mungkin sebenarnya. Mhm. Jadi kalau untuk apa masalah pemanfaatan waktu itu ya sebenarnya ada kelebihan dan kekurangan tersendiri ya Mas ya, online maupun offline ya Betul, Mas. Oke, betul. tapi mungkin memang aku sih belum pernah ya Mas ya merasakan atmosfernya ngantri wawancara itu ya. Coba agak sedikit kebayang Waduh, aja sih parah. kalau Epic. kalau offline terus antrian banyak terus wah banyak hektik Yang dan paling lain-lain seru itu gitu. ngantrinya sebenarnya sih Mas. Jadi Oh begitu sambil sih Mas. sambil nunggu nih misalnya kita duduk terus nanya, tadi ditanyain apa ya? Nah, itu buat dapat bocoran-bocoran gitu tuh yang Oh. seru tuh. Terus pas udah dapet kisi-kisi pas interview, waduh kok beda ya pertanyaannya. Iya, itu dia. Aduh, aduh teman-teman, aduh ini, aduh mungkin teman-teman yang udah pernah ngalamin proses wawancara ini agak sedikit relate ya dengan selentingan-selentingan kita barusan ya. Jadi mungkin teman-teman kalau misalkan pengen sharing-sharing nih ke Mas Hendra ya, misalkan teman-teman pernah ada tahap interview terus mungkin teman-teman sudah berhasil atau mungkin masih belum berhasil lolos nih. Nah itu boleh banget kita sharing dan juga kalau misalkan teman-teman mau bertanya, itu boleh banget di live chat dan juga di question box di bawah. Oke Mas, mungkin untuk mengawali Yap, sharing kita nih, kayaknya enaknya perkenalan dulu nih Mas Hendra. yes. Oke. Jadi teman-teman selamat malam semua. Pertama aku ucapin terima kasih banget tentunya dengan Mas Rifki dengan Locker Programmernya ya. Locker.programmer nah, ini harus spesifik nih. Jadi manggil orang harus tepat. Jadi aku dapat kesempatan ini sebenarnya sebuah sebuah apresiasi banget buat aku pribadi karena bisa sharing, bisa unek-unek selama ini aku kalau jadi orang itu interview orang tuh kayak gimana sebenarnya. Kadang gemes, kadang sebel gitu ya karena apa yang kita cari kok kenapa ya dia jawab kayak gitu misalnya. Nah, mungkin di kesempatan ini aku happy banget karena bisa sharing apa yang aku pikirin, apa yang aku rasain begitu. Ya syukur-syukur kalau mungkin teman-teman relate juga. Kok HRD suka PHP-in ya manggil-manggil interview, tapi dia nggak ngasih pengumumannya. Katanya 2 minggu, tapi mana nih kabarnya gitu kan? Ya, mungkin di kesempatan ini saya mewakili segenap rekruter yang ada di seluruh Indonesia. Ya. Kita mohon maaf kalau sering PHP mungkin ya. Wah, aduh. Ya, namanya juga yang daftar kan ribuan ya Mas, banyak banget ya Mas ya. Ya, betul, Kayak betul, agak betul. sulit lah untuk apa namanya ngasih pengumuman-pengumuman gitu karena ya menurutku udah wajar sih ya. Ya, benar. Jadi saya mulai kerja di dunia HR khususnya di rekrutmen itu sejak 2011 sebenarnya. Jadi ketahuan banget umurnya kan sebenarnya. Nah, tapi dari 2011 ini memang tren interview, tes, cari kerja itu selalu berubah ya. Tapi tren orang dalam mencari kerja itu tidak berubah, mirip-mirip ya orang lulus kuliah cari kerja atau lulus kuliah magang dulu dan seterusnya. Itu
hampir relatif stagnan, tapi metode setiap perusahaan dalam mencari karyawan, nah ini selalu yang berubah. Nah, ini yang membuat kenapa mitos-mitos interview ini bisa muncul, karena ada gap informasi yang dulu mungkin benar, sekarang udah nggak relate. Oh, Apa yang dulu mungkin nggak benar, jangan-jangan itu yang terbaik. Nah, makanya mungkin mitos interview ini akan menjadi tetap mitos kalau tidak kita luruskan dalam kesempatan malam ini. Ya, mungkin itu bridging-nya ya, kurang lebih. waduh, waduh, boleh deh. Oke, ya mungkin kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Jadi pada Ya, kesempatan kali ini mungkin teman-teman juga mungkin pernah mendengar selentingan-selentingan tentang interview. Misalkan, interview tuh kayak gini tahu sebenarnya. Interview mah jangan kayak begini tapi begini. Nah itu kembali lagi boleh di-sharing pada malam hari ini ya Mas Hendra ya? ya, Itu boleh. betul, betul, betul. Karena Oke. sebenarnya ya enaknya pencari kerja di zaman sekarang itu sangat-sangat literasi datanya sangat lengkap, mau di YouTube, Instagram, TikTok, banyak banyak para konten kreator khususnya di praktisi HR juga, mereka ini yang sharing tentang hal tersebut. Nah, cuma kelemahannya kalau informasi itu makin banyak, orang tuh makin bingung mana nih sebenarnya yang benar, mana yang enggak gitu. Tapi dalam kesempatan ini memang tujuan saya adalah coba untuk membuat teman-teman kalau yang mungkin mau melaksanakan interview dalam waktu dekat ya, ada satu kesiapan psikologis yang teman-teman akan hadapi begitu. Jadi orang tuh sering overthinking karena waduh ini gimana ya, ini gimana ya. Nah, sebenarnya memunculkan keberanian ketika kita menghadapi interview itu lebih baik daripada teman-teman udah dapat info semua tapi secara mental nggak siap begitu. Nah, kesiapan-kesiapan mental ini sebenarnya bisa kita persiapan dengan pengetahuan sebenarnya. Jadi hal-hal yang mungkin kok kayaknya aku ragu-ragu ngomong ya. Kadang ada pertanyaan yang sampai spesifik ya. Beberapa kesempatan kalau aku misalnya kayak ngisi kelas, aku punya kelas pembuatan CV atau interview itu, Kak boleh nggak sih bohong gitu misalnya. Yang mana sih ada di dunia ini kita membiarkan orang bohong begitu ya. Tapi nggak bisa dipungkiri di dalam pembuatan CV bahkan interview orang itu melakukan bohong begitu tanpa dia sadari begitu ya. Apalagi kalau disadarin dan itu by design, ya, itu akan lebih Waduh. lebih berbahaya lagi sebenarnya. Tapi ada satu teknik-teknik tertentu sebenarnya kita nggak bohong, tapi lebih baik kita meminimalisir informasi yang tidak penting. Nah, ini udah mulai berbunga-bunga ini bahasanya ya, meminimalisir informasi yang tidak penting ya. Tapi orang mengira itu bohong, nah padahal enggak. Ada tekniknya, ada strateginya sebenarnya gitu. Oke, oke, oke. Itu sedikit membuka tabir, widih, udah makin heboh aja nih. Sedikit membuka tabir malam malam hari ini ya teman-teman ya. Mengenai mitos-mitos interview nih, wah, udah buat teman-teman yang mungkin dekat-dekat ini akan melaksanakan tahapan interview nih, ini wajib banget menyimak ya Mas ya sampai Ya, akhir ya Mas ya, karena betul. bakalan kita sharing-sharing banyak banget nih malam. Nah Mas, tapi Yes. sebelum itu ya Mas ya, Hmm. mungkin Hmm. sebelum kita melangkah lebih jauh gitu, mungkin aku boleh tanya sedikit nggak sih Mas? Eh, Yes. apakah tahap interview ini adalah tahapan final Mas bagi setiap proses rekrutmen? Istilahnya itu tahapan interview ini benar-benar tahapan yang paling berpengaruh terhadap kelolosan seseorang atau enggak sih Mas? Kalau boleh tahu. Yes. Bisa saja dalam tahapan rekrutmen atau seleksi karyawan, interview itu hanya salah satu step ya di antara beberapa step yang mungkin akan terjadi. Mungkin pertama tes dulu atau pertama screening CV dulu, habis itu interview. Interview pun dibagi. Ada interview dengan HRD-nya dulu, interview dengan usernya dulu, interview dengan manajernya dulu, VP-nya, CEO-nya, macam-macam deh. Interview pun dibagi macam-macam. Sampai terakhir ada yang namanya referensi cek, kita akan telepon mantan atasan dulu, dia melakukan pelanggaran apa enggak, sampai segitunya gitu ya. Ada sampai beberapa bisnis perusahaan tertentu ya, let's say itu di banking and finance gitu, sampai dicek nih orang punya utang apa enggak di Bank Indonesia. Ada yang sampai kayak gitu. Aduh. Nah, tapi yang mau aku sampaikan, kabar buruknya, meskipun itu tahapannya panjang, tapi kesandung di satu hal aja, katakanlah itu interview, itu gagal semua. Nah, jadi tes kita oke, CV kita oke. Ternyata interview dengan HR-nya nggak dapet, dia nggak oke gitu ya. Ada satu hal yang membuat dia mungkin tidak lolos katakanlah. Ya sudah, semua proses yang sudah kita lalui, ya udah kayak efek domino aja, roboh semua begitu. Nah, jadi
meskipun memang setiap tahap interview itu panjang, tidak sama semua perusahaan, tapi berhati-hati dalam setiap langkah itu menjadi saran sih. Karena kita tidak bisa meremehkan ya. Mungkin ketika kita interview, alah interviewnya sama level staff doang misalnya. Biasa aja gitu, kesiapan mentalnya nggak usah terlalu hebat-hebat banget deh persiapannya. Jangan. Karena ya itu tadi tuh, sekalinya meleset dalam satu step, bisa aja step berikutnya nggak akan lanjut begitu. Dan decision maker itu bukan hanya sampai ke level pimpinan perusahaan, baru sekelas di HR-nya aja dulu ya, yang mungkin dia nggak akan jadi atasannya lebih langsung, itu sudah bisa merekomendasikan, meskipun tidak bisa langsung decision ya, tapi sudah bisa merekomendasikan, Pak, orang ini oke loh skillnya, tapi aku kok nggak cocok ya. Kenapa? Ngomongnya tuh kayaknya kayak kurang pede gitu loh. Kok ngomongnya tuh ngeliat ke bawah terus. Kenapa sih? Padahal dia mau jadi sales gitu. Gimana kalau dia ngomong bisa menarik kandidatnya atau menarik customernya, sementara dia ngomong aja kayaknya nggak pede gitu misalnya. Nah bisa rekomendasi seperti itu ya. Mungkin itu remeh buat masa gitu doang sih. Iya, faktanya cuma gitu doang gitu. Nih paling simpel nih buat CV ya. Penentuan penulisan koma yang nggak tepat aja itu bisa kena reject. Nah, jadi Wah. ya memanglah semenyebalkan itu pekerjaan ini sebetulnya. Wah, iya iya iya. Jadi intinya berhati-hati dalam setiap tahapan ya Mas ya. Itu Yes, saran dari setuju. Mas Hendra barusan ya, karena ketika kita tersandung di salah satu tahapan aja itu kedepannya ya bisa mengakibatkan kegagalan atau ketidaklolosan gitu ya Mas ya. Nggak lanjut. Betul. Aduh, berarti ini setiap tahapan itu benar-benar harus kita seriusin ya Mas ya. Dalam artian nggak bisa nih kita datang ke tahapan tersebut itu tanpa persiapan apapun seperti itu ya. Setuju. Setuju banget. Oke oke. Mas, kalau tahap interview ini sebenarnya kegunaannya itu untuk si perusahaan maupun si pelamar ini tuh sebenarnya untuk apa sih Mas? Gitu. Kalau tahap interview Sebenarnya ini? kalau kita mendudukan di sepatu yang sama ya, contoh deh, misal apa ya, kita beli laptop, beli spek-spek di PC kita, apapun itu gitu ya, mungkin udah ada reviewnya gitu ya, mungkin menarik. Tapi kan istilah klasik tetap ada ya, jangan beli kucing dalam karung sebenarnya. Nah, jadi apa yang ditulis di mungkin di e-commerce waktu kita mau beli misalnya barang ini secara online, kita harus mastiin bener nggak sih, sama nggak sih apa yang ditulis dengan apa yang bakal nanti kita akan pakai ya. Mungkin ini analoginya agak kasar, tapi faktanya dalam beberapa sisi ini memang seperti kita purchase sesuatu begitu. Apakah ketika dia bikin CV yang sangat luar biasa itu di grooming ya, itu sama dengan aktual apa yang bisa dia presenting. Nah, jadi apa ketika kita tes itu sama nggak dengan yang dia state itu di dalam sebuah CV misalnya. Karena banyak CV yang luar biasa ya kalau kita mungkin mungkin bisa kasih contoh gitu misalnya nama Hendra. Dia bikin profil summary luar biasa ya, mungkin experience 8 tahun bla 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 luar biasa ya. Tapi ketika ditanya ternyata waktu kamu kerja selama 8 tahun, achievement apa sih kira-kira yang bisa kamu lakukan dan apa sih impact-nya begitu? Dan fakta yang menyedihkan, banyak banget orang ya sekali, ini bukan hanya fresh grade yuk, ke 1 tahun, 2 tahun. Bahkan lebih dari 5 tahun, kesulitan untuk menjelaskan apa yang sudah dia kerjakan dan apa yang sudah dia hasilkan, itu banyak banget. Begitu. Jadi, keterampilan kita bagaimana mengemas apa yang sudah kita kerjakan, berimpact pada organisasi, dan impact itu ada ukurannya, begitu loh. Misalnya ketika kita ngomong kayak gini, aku bisa berhasil bikin project. Oh, bagus begitu. Projectnya apa? Project ini bisa memberikan efisiensi terhadap anggaran-anggaran perusahaan yang bocor. Bisa. Oh, bagus begitu. Berapa biayanya? Itu bisa diturunkan, menurunkan dari berapa ke berapa. Tahun dulu gimana begitu. Nah, sampai ke level ke detail seperti itu, ya, bahkan level manajer pun banyak yang lolos, yang nggak lolos. Gitu. Kenapa? Karena ya dia berjalan begitu aja gitu, tanpa dia membuat satu presentasi yang jelas bahwa apa yang dia lakukan itu ukurannya apa. Karena kita bisa dong mengklaim saya itu orang yang berprestasi begitu. Tapi kan definisi prestasinya ini ukurannya yang kita nggak tahu. Setiap HR pun juga kita nggak ada yang tahu ya. Dia itu di kerjaan di sana tuh ngapain. Tapi ketika dia bisa kasih ukuran yang sama, saya bisa efisiensi dari mungkin 80% bisa jadi mungkin 100%. Oh, ini luar biasa.
Nah, angka ini bicara sangat membantu sebenarnya. Ketika kita bicara sebuah pencapaian, ukurannya apa, satuannya apa, ini makin bisa memberikan alasan kenapa interview itu bukan sekedar ngomong, tapi bagaimana data yang kita sampaikan itu oke. Tapi lebih parah lagi, ketika data itu memang miss, nah di sini kita punya satu indikasi step HR tuh pasti tukangnya orangnya suka berpikir jelek gitu. Pasti dia nggak kayak gitu. Nah itu tuh kayak gitu. Jadi udah nggak bisa dipungkiri ya karena karakternya memang kayak gitu. Kita nature-nya tuh udah kayak gitu. Ini orang salahnya di mana? Kayak ditunggu begitu. Nah, benar kan pasti salah. Nah, itu jadi dalam mentalnya itu pasti akan berpikir kemana orang ini akan kelihatan lubangnya. Kenapa kita lebih ngelihat jeleknya dulu? Karena setiap perusahaan itu tidak mau ambil resiko. Ketika kita sebut namanya cost of hiring gitu ya, itu adalah resiko. Ya banyak banget kasus ya. Bahkan contoh paling gampang kayak main bola gitu. Banyak pemain bola yang luar biasa mahal tapi ternyata tidak produktif. Nah sama sih, kasus itu yang para HR ini akan menggawangin jangan sampai kita hire orang salah dalam arti nggak fit in, ya akhirnya dia juga nggak happy juga, perusahaan atasan nggak happy. Nah ya udah, lebih baik kita pahit-pahitan aja dulu, di mana kelebihannya, di mana kekurangannya. Oke, kalau gitu kita salaman, yuk kita join. Gitu. Oke, oke. Wah, itu eh, tadi sedikit gambaran dari Mas Hendra ya tentang sebenarnya tahapan interview ini kegunaannya apa sih untuk kedua belah pihak nih, baik si perusahaan maupun si calon pelamar sendiri ya. Seperti tadi ya teman-teman analoginya ketika kita memilah-milih barang di all shop atau di sebuah toko itu kan pasti kita penuh pertimbangan nih ingin membeli yang seperti apa, lalu kira-kira ini bisa kita pakai cocok nggak sih dengan kita nih misalkan kalau misalkan produk kecantikan dan lain-lain itu kan harus sesuai nih kulit apa nutrisinya apa aja dan lain-lain seperti itu lah mas istilahnya kita punya pertimbangan dan juga klasifikasi tersendiri lah ya Betul, karena itu harus betul banget. dicocokkan dengan si kriteria daripada si pelamar. Oke itu ya mungkin teman-teman ya ini sejauh ini teman-teman bagaimana masih oke atau ingin membatalkan tahapan interview yang akan datang? Enggak ya. itu itu bukan tujuan kita ya teman-teman ya justru ini malam ini nih Tapi supaya aku kasih saran ya, oke oke aku gimana boleh mas? kasih saran. Kalau kita nggak prepare atau kita nggak ngerasa nggak ready, usulku reschedule aja, boleh, boleh. Misalnya, aku Mhm. kok kayaknya nggak ready ya. Misalnya kita udah confirm nih, oke Pak, besok Selasa kita interview ya, oke. Nah misalnya dia ngechat kita by WA atau by email misalnya. Nggak tahu kenapa, mungkin kita ada suatu hal membuat kita tuh nggak konsen gitu. Bisa, itu bisa terjadi. Lebih baik kita jujur aja, Pak boleh nggak? Ya namanya coba ya, usulin aja dulu. Boleh nggak Pak kalau saya reschedule hari ini tanggal sekian jam sekian spesifik kita langsung. Kalau dikasih alhamdulillah itu bisa buat spare kita buat prepare lebih bagus. Daripada kita harus maksa peperangan yang nggak mungkin kita menangkan dalam tanda kutip ya. Lebih baik kita reschedule aja karena interview itu idealnya nih, ini tapi HR-nya terserah HR-nya ya. Kalau dia memang ngasih alhamdulillah, kalau enggak ya udah. Tapi namanya juga iseng-iseng berhadiah, coba aja dulu. Kenapa? Daripada kita nggak bisa perform dengan bagus, itu resikonya lebih gede. Lebih baik kita prepare terbaik, ya geser dikit ya apa-apa. Lebih baik. Tapi kalau levelnya udah interview sama CEO, udah ya aja deh itu. Kalau itu agak susah digeser, Agak susah. agak berat. Oke oke. Itu ya teman-teman sedikit tips dari Mas Hendra ya kalau misalkan memang teman-teman masih aduh masih kosong banget nih besok banget lagi interviewnya mungkin bisa bisa konfirmasi gitu ya Mas ya ke HR-nya. Oke, Ya, benar. Boleh. Mas Hendra mungkin aku boleh apa ya bertanya ya sesuai apa ya pengalaman ya mungkin ya Mas. Jadi aku itu pernah daftar ini Mas intern di salah satu perusahaan lah gitu. Tapi Yes. itu tuh bukan opsi pertama aku gitu dalam artian Ah, ya udah daftar aja dulu lah gitu. Aku juga nggak tahu nih bakal ya. diterima apa enggak. Nah ternyata Ah, eh si perusahaan itu menawarkan sesi wawancara gitu Mas. Nah sementara oke. kondisi aku itu belum ready banget dan memang kayak aduh aku tuh bukan ke sini gitu loh prefernya Iya. gitu. Nah misalkan teman-teman ada di kondisi seperti itu ya Mas ya, kalau dari segi pandangnya Mas sebagai talent acquisition nih, yang udah berkutat lama di dunia HR nih mungkin ya di dunia hiring, sebaiknya itu kita sebagai pelamar itu apa ngehindarin ngeghosting lah Mas ya,
ngeghosting sih, udah masa dibaca lah WA-nya gitu, atau masa dibaca emailnya, Iya, atau iya, ya kita tetap datang aja tapi dengan tanda kutip seadanya gitu. oke. Ya, sebenarnya di fase ini fase yang 50-50 ya. Kalau kita mau nego dapat ya alhamdulillah. Tapi kalau mereka nggak mau, ya sudah itu bagian dari resiko karena kita memang udah nggak ready sih. Jadi mindsetnya gitu dulu gitu. Tapi kita coba fokus ke yang iseng berhadiah nih. Kalau kita nyoba dan boleh ya alhamdulillah. Kenapa? Karena sekali lagi idealnya interview itu seperti apa ya kalau aku boleh dibilang seperti kita dating gitu ya, seperti kita kencan. Jadi aku mungkin malah nggak setuju dengan mitos interview itu harusnya kita tuh selling semua yang kita miliki kita jual sampai mereka seneng banget happy banget oke, Anda keterima kerja. Faktanya nggak kayak gitu. Faktanya ya seperti memang bikin komitmen awal. Jadi nggak harus buru-buru banget. Oke, kita harus ke jenjang berikutnya. Enggak. Kita baru penjajakan dulu gitu. Karena disebut penjajakan, maka ada keputusan dua belah pihak yang harus kita sama-sama sepakati. Mulai dari ngatur waktu aja kita harus sepakat dulu, ibaratnya begitu. Nah, beberapa kasus itu mungkin ya, kalau mungkin interview ini ya kalau dari sisi HR ya, talentnya memang agak-agak susah. Pesaingnya nggak banyak. Bahkan orang itu reschedule sampai 2 sampai 3 kali itu ada yang masih mau. Oke deh Mas, nggak apa-apa, boleh nggak apa-apa gitu. Itu karena memang semata-mata kandidat ini cukup susah untuk dicari ya. Ada yang kayak gitu sampai ke tahap gitu. Tapi sebaliknya kita nggak tahu juga kandidat atau kompetitor yang lain itu kayak gimana. Nah, daripada kita berpikir yang sampai sepusing itu, ya lebih baik kita coba lagi, nego lagi, kasih kesepakatan ulang lagi, usulkan lagi, usul tapi harus spesifik. Semua usul harus spesifik waktu jamnya. Mungkin alasan nggak harus spesifik banget gitu. Misalnya aku ketiduran, aduh jangan sampai itu meskipun itu terjadi ya, jangan pernah bilang ya lupa ketiduran gitu. Itu udah, waduh itu pada coret udah pasti ya. Apapun alasan boleh tapi jangan sampai ketiduran, kelupaan ya. Sinyal wifi-nya mati ya, karena kalau wifi mati harusnya kita cari ke kafe mana dan seterusnya gitu. Jangan sampai hal-hal yang kayak itu kita omongin. Tapi ceritakan aja udah. Aku berhalangan, nggak siap karena mungkin ada satu hal mungkin yang memang sifatnya urgent. Iya, kalau misalnya para HR ini memberikan kesempatan, ya alhamdulillah. Tapi kalau enggak, ya kita harus ready juga. Karena kita nggak boleh fair juga. Nggak boleh nggak fair juga. Mereka pun juga punya slot waktu yang terbatas ya. Ya, tapi itu lagi. Interview, itu iseng-iseng berhadiah juga. Jadi jangan pernah merasa, aduh, udah deh, dijudge aja, gue nggak bisa deh. Mundur aja, jangan. Coba aja dulu. Oke, coba aja dulu. Oke, jadi aku tahu ya apa yang aku lakukan itu merupakan sebuah blunder besar ya. Aduh, terima kasih Mas Hendra ya atas jawabannya Mas. Aduh, jadi aduh lucu banget ya kalau diinget-inget sama Ju. Iya, iya. Oke, Mas, waduh itu udah banyak banget ya teman-teman yang insight baru tentang tahapan-tahapan interview nih. Mungkin Yes. teman-teman yang punya pertanyaan boleh langsung disampaikan sekarang ya teman-teman. Nanti ketika Ya. sesi Q&A ini akan aku bantu bacakan ya. Tapi sebelum itu mungkin masih ada beberapa pertanyaan ya Mas yang mau aku sampaikan buat Mas Hendra. Karena masih banyak banget nih Mas hal-hal yang bisa kita kulik nih soal interview itu ya Mas ya. Ya. Eh, Ya. Mas, ini kan interview ini sebenarnya apa ya, bisa dibilang soal kesiapan itu bukan hanya kesiapan kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dari HR itu sendiri ya Mas ya, tetapi ya banyak banget yang harus kita persiapkan gitu. Tapi memang kita ini harus datang ke tahapan wawancara itu dengan persiapan yang benar-benar siap, dalam artian itu ya kayak kita udah mendesain semuanya nih, kita ketika ini masuknya harus seperti ini, terus berpakaian harus seperti ini, menjawab harus seperti ini, cara menjawabnya, cara duduknya dan lain-lain. Kita prepare itu sebaik mungkin atau ya udah ketika tahap wawancara itu ngalir aja, yang penting kita tahu gitu batasan-batasannya seperti apa. Menurut Mas sendiri bagaimana Mas? Ya. Pepatah mengatakan ya, sedia payung sebelum hujan. Tapi sebenarnya ini pepatah ini aku rasa itu nggak benar-benar amat dalam dunia interview. Ya. Kenapa ya? Makanya ini mitos. Ya. Karena sebenarnya gini, banyak banyak materi-materi yang kita cari nih, googling dulu deh pertanyaan apa yang bakal kita akan jawab ketika kita mau interview ya. Itu udah template-nya banyak banget. Dan percaya apa enggak, hampir semua HR, khususnya interview HR, pertanyaannya itu pasti hampir mirip-mirip.
nggak terlalu ekstrim banget ya. Misalnya apa sih, kayak kenapa kamu apply di sini, skill apa yang kamu miliki untuk solving problem yang ada di perusahaan ini, kamu tuh orangnya kayak gimana, kelebihan kekurangan kamu apa yang bedain kamu dengan kandidat lain. Mau interview dimanapun, hampir mirip pertanyaan-pertanyaan ini pasti akan muncul. Tapi ada satu hal yang mau aku sampaikan, kenapa sedia payung sebelum hujan itu nggak terlalu penting amat ketika kamu akan ketemu interview apa. Karena yang lebih penting juga adalah bagaimana kamu bertanya ke HR-nya. Nah ini juga penting, karena HR ketika dia itu dapat misalnya kita 30 menit interview sesi ya misalnya, udah tanya-tanya banyak, hampir 20 menit berakhir ya, bahkan udah 25 menit interview HR akan ditanya ukurannya gini, ada pertanyaan nggak misalnya. Nah ini yang jadi masalah, banyak orang yang merasa udah puas dengan apa yang dijelaskan si HR ini sampai bilang nggak ada pertanyaan. Wah ini bahaya kalau menurut saya. Merasa puas dengan apa yang disampaikan HR itu satu indikasi bahwa daya kritis kita kurang terlihat dalam kesempatan itu. Kita harus pamerin. Ini memang harus dipamerin karena pertanyaannya, tapi jangan salah ya, pertanyaan yang kalau memang dibuat penting tanya itu juga bahaya. Pertanyaan yang sudah jelas, misalnya contoh job description itu sudah tertulis di iklan lowongannya, habis itu dia tanya ya, dan ini sering banget biasanya para fresh grad, Kak ini job desk-nya apa? Ini kan pertanyaan ini sebenarnya bikin kesel ya, kamu baca apa nggak sih sebenarnya? Nah jadi merumuskan pertanyaan yang akan ditanyakan ke HR itu nggak kalah pentingnya dengan persiapan pertanyaan apa yang akan kita jawab gitu. Nah itu justru yang harus teman-teman pikirin justru ya menurut saya, karena nggak usah kita nyontek lagi. Hampir semua content creator itu banyak yang ngasih tips bagaimana menjawabnya. Pelajarin itu nggak apa-apa. Tapi ya ingat, cara bertanya perusahaan ini seperti apa, kulturnya kayak gimana, kemudian gimana caranya bisa mendapatkan performance yang terbaik kalau saya kerja di sini, dan mungkin apa ada best practice yang bisa diceritakan, itu justru lebih relate, dan kita tuh terus terang kayak pengen tantangan gitu loh. Ayo tanya saya yang susah sekalian gitu loh. Nah, jadi kita bisa makin terpacu untuk bisa menilai, oh orang ini ternyata baca nih. Oh orang ini ternyata care sama kita punya career site, berarti dia udah baca dan dia menunjukkan kemampuan dia dalam analisa data nih. Karena dia kulik begitu, kepo misalnya. Keingintahuan itu pasti mempunyai nilai tambah buat setiap HR dalam posisi apapun, mau dia fresh grad atau mungkin yang experience. Ini paling parah untuk orang-orang experience. Kenapa? Mereka itu sangat pede banget datang, gue bisa jawab pertanyaan. Tapi ketika ditanya, Pak udah pernah ngeliat job portalnya kita nggak, websitenya kita? Belum pernah. Ini kan kayak kita tuh, ya kayak kita ngedate ya, tapi dia nggak pernah ngeliat medsosnya kita, kan aneh gitu loh rasanya. Nah jadi, saran saya ya, sedia payung sebelum hujan, itu nggak selalu betul. Yang kita harus siapin adalah pertanyaan kritis apa yang bakal kita serang. Itu yang penting. Oke Mas, terima kasih banyak atas pemaparannya Mas. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ya sedia payung sebelum hujan itu tidak bukan menjadi patokan yang benar-benar 100% harus di sini nih, tapi ada berbagai macam persiapan juga yang harus kita persiapkan ya, termasuk salah satunya itu tadi yang Mas Hendra bilang itu pertanyaan mengenai perusahaan itu sendiri ya Mas ya. Berarti sebelum kita datang ke tahapan itu tuh alangkah baiknya kita apa ya Mas, istilahnya mengulik-ngulik atau ngepoin tentang perusahaan tersebut ya Mas ya? Betul. Karena para HR udah ngepoin kita lebih dulu, masalahnya begitu. Itu yang terjadi. Karena hampir data dari Career Builder kalau nggak salah, dari job portal, hampir 90% setiap HR itu kalau mau manggil kandidat interview, dia udah kepoin dulu LinkedIn-nya, kayak kalau ada IG-nya, ada Facebook-nya, pasti dikepoin dulu. Dan diketik namanya gitu. Nama Hendra Syah, muncul aja di Google. Ada satu kasus ya, saya pernah interview, ada orang bagus banget, dia supervisor marketing. Dari CV-nya oke banget, dari interviewnya oke banget, tapi ada satu hal saya kelupaan. Saya lupa ngulik dia di googling. Dan tertanya apa juga. Dia pernah ada kasus sudah melakukan persidangan pidana terkait dengan penggelapan. Dan itu ada di Google. Jadi apa yang nggak ada di Google sekarang gitu. Jadi CV yang paling bagus sekarang itu bukan CV yang kita buat soft copy, hard copy dengan berbagai macam template-nya, tapi CV yang
terbagus adalah apakah nama kita ada di Google. Udah itu pasti. Kalau nama kita diketik Hendrasya, nih kayak saya namanya pasaran banget. Hendrasya, berapa juta nama Hendrasya yang ada di internet, di Google. Ya. Ketika kita ketik nama kita dan nggak muncul, nah itu ada masalah dengan CV kita. Ada masalah dengan algoritma di LinkedIn kita mungkin. Karena saat ini setiap HR pasti akan melakukan itu. Ini orang siapa sih? Nggak meyakinkan kayaknya background-nya. Ya sudah, skip aja. Oke. Jadi berarti bener ya Mas ya, maksudnya kan aku sering banget ngedengar selentingan-selentingan di masyarakat itu yang bilang HR ini juga sebenarnya ngepoin kita loh. Apapun tentang kita, jejak digital kita di sosial media, lalu jejak kita di kehidupan sehari-hari itu ternyata bener ya Mas ya? Persis, betul. Bahkan bukan hanya di jejak digital, sampai mantan bos kita ini sampai mantannya kita aja diteleponin coba. Udah se-freak itu memang. Waduh. Kalau kita punya mantan pacar masih mending ya. Dia kalau ada IG-nya kita mungkin di blog ya. Ini lebih gila dari mantan pacar. Dia nelponin mantan pacarnya kita, mantan atasan kita misal katakan. Dia akan melakukan itu. Itu biasanya informasi apa Mas yang mau digali atau dicari tahu gitu tentang kita? Ya. Hal ini disebut dengan namanya referensi check. Jadi kita tanyain, biasanya nih poin yang pertama nih, karakternya waktu kerja di timnya, misalnya Bapak Ibu ya, biasanya saya ngelakuin gitu, Pak, boleh tahu dong misalnya Pak Rifki waktu dulu kerja di timnya Bapak, karakternya gimana sih? Oh, orangnya baik Mas, baiknya gimana gitu, oh dia selalu tepat waktu misalnya, oke aku catat gitu. Nah, habis itu biasanya kita minta scoring, dari 1 sampai 10, Bapak mengasih rekomendasi berapa nih nilainya? Nilai ini sebenarnya nggak ada satuannya, tapi secara sosial kita punya nilai 7 itu kan kalau misalnya kayak kita di rapot itu kan nilai sosial ya. Dibilang jelek enggak, dibilang bagus juga ya mediocre, tapi angka 8 itu pasti bagus. Nah, jadi kalau misalnya kita tanya, Pak, skornya berapa Pak kalau 1 sampai 10? Ya 6 deh, wah udah deh, tinggal aja deh, udah kayak gitu. Bosnya aja nggak memberikan rekomendasi yang cukup oke gitu. Tapi kalau seandainya kasih rekomendasinya, oh Pak, ini recommended Pak, boleh. Jadi mantan atasan, pastikan kita telepon mantan atasan. Nah, ini yang paling parah terakhir nih. Kita tanya, Pak, kekurangannya apa sih? Nah, itu sampai aibnya aja kita tanyain, Pak, ini kekurangannya apa dulu? Pak, dia orangnya bagus, Pak. Ya, tapi nggak pernah bisa bangun pagi. Wah, ya udah. Nggak bisa. Telat terus, misalnya. Ya, dan itu kejadian terus. Kejadian banget. Oke. Jadi sampai... Nah, makanya ada orang tuh kayak gini loh. Ngerasa interview sama HR, interview sama user, aku tuh kayaknya udah bonding banget sih interviewnya, enak banget kelihatannya begitu ya. Padahal masih ada di back end-nya itu yang kita lakukan tuh, kerjaan-kerjaan yang kayak itu tuh, kepo yang begitu tuh, yang membuat itu reject. Oke. Jadi nggak berhenti sampai di tahap interview itu ya Mas ya, tapi setelah itu ya banyak proses-proses rekrutmen selanjutnya yang dilakukan oleh HR. Masih betul. Sampai segitu keponya. Oke. Wah, itu mungkin apa ya, sebuah pesan lah ya teman-teman buat kita semua nih yang mungkin mahasiswa yang sebentar lagi jadi fresh graduate atau mungkin teman-teman yang udah mulai cari-cari intern dan lain-lain nih, dan ya melihat klasifikasi atau proses rekrutmennya itu ada tahapan interview nih. Mungkin melalui pembahasan kita malam hari ini bisa mengasih sedikit gambaran ya Mas ya. Tentang tahapan interview itu sebenarnya apa aja sih yang dilakukan oleh HR, lalu apa aja sih yang dipertimbangkan oleh HR dalam menentukan kelolosan kandidat-kandidatnya dan lain sebagainya. Oke Mas, mungkin aku boleh membacakan satu pertanyaan dari audiens ya Mas ya? Monggo. Ya, ini terima kasih ya kepada Christopher Morin yang udah bertanya nih, Mas Hendra izin bertanya, katanya, apakah penampilan juga berpengaruh Kak? Misalnya cara berpakaian, gerak-gerik, ataupun mimik muka. Seperti itu. Ya. Aku personal sebenarnya nggak suka ya. Tapi secara umum itu masih dilakukan. Misalnya contoh kayak gini. Kalau kita baca iklan lowongan. Dicari pria wanita berpenampilan menarik. Ya kan? Secara kemanusiaan aku nggak suka ya kalau HR udah pakai iklan lowongan kayak gitu, karena ya kali ada orang tuh diciptakan nggak sempurna ya, nggak baik gitu, kenapa harus begitu ya. Tapi ini masih fakta ya yang aku mungkin harus pisahkan kalau di dunia industri, karena faktanya hampir di pekerjaan-pekerjaan tertentu
penampilan ya, kita sebut face validity, itu mempengaruhi orang dalam mengambil keputusan. Makanya teller, sales, customer service ini kalau kalau kalian mungkin mau ngelamar kerja di posisi-posisi yang akan berhubungan dengan manusia, berkomunikasi intens ya, mungkin iklan lowongan yang bertuliskan berpenampilan menarik ya, itu harus disiapkan dengan bikin CV yang ada fotonya. Kalau nggak pakai foto, ya nggak jual tampang lah bahasanya begitu. Itu agak susah buat para HR tuh untuk memvisualisasi nih orang secocok apa nggak sih sama bisnis kita begitu. Bahkan sampai satuan yang terkecil ya, ada beberapa posisi tertentu itu membutuhkan ras tertentu. Ada ya, faktanya itu ada ras tertentu. Ya. Mungkin kita harus bedakan ya antara ini kok rasis, tapi itu bisnis. Faktanya kalau kita mau jualan, ada satu area yang kalau jualan ke area itu ras tertentu itu kayaknya langsung punya ada stigma tertentu. Agak susah mereka percaya. Nah, ini terjadi di beberapa bisnis begitu. Ya. Atau mungkin jenis kelamin tertentu. Ada yang meyakini kalau kerja administrasi kalau nggak cewek kayaknya nggak teliti. Ada yang kayak gitu, user yang kayak gitu. Kayaknya cowok kalau ngomong mungkin lebih berani ke lapangan atau mungkin naik motor panas-panasan lebih berani. Padahal faktanya sekarang Gojek aja yang cewek juga banyak begitu. Nah, jadi ya ini namanya mitos ya, makanya dibilang iya ya iya, dibilang enggak juga begitu. Nah, makanya kalau aku bicara tentang apakah penampilan mungkin mikro ekspresi sampai setaraf itu, aku pernah punya kasus gini. Ada seorang user ya, manajer nih, interview ya. Jadi aku udah interview orangnya, aku kasih rekomendasi, Pak ini orangnya oke ya. Posisinya sales, jualannya bagus gitu ibaratnya. Dia lihat fotonya nih. Loh, Mas, ini orangnya kayaknya senyumnya agak miring ke kiri ya. Senyum miring ke kiri ini artinya orangnya kurang jujur. Nah, saya yang kuliah psikologi aja ini ngerasa bodoh banget loh dengan yang kayak gini, karena nggak masuk akal gitu. Kok bisa senyum miring ke kiri? Itu ilmu psikologinya kayak gimana? Itu nggak ada ilmu kayak gitu. Tapi ya faktanya itu diyakini oleh beberapa orang gitu. Nah, saya ingin berkesimpulan bahwa mimik muka, penampilan, ketika kita memang melamar di satu posisi yang tadi nih, jadi kata kuncinya lihat aja iklan lowongannya. Kalau udah tertulis berpenampilan menarik, ya udah deh, all out aja kalian dalam berpenampilan ya. Tapi tetap lihat konteksnya ya. Kadang kayak perusahaan kayak banking, leasing, mereka suka orang berpenampilan ini pakai kemeja misalnya, berkerah gitu. Jangan sampai pakai kaos, jangan sampai pakai kaos kerah deh. Aduh, jangan sampai. Ya, karena memang standar grooming mereka seperti itu gitu. Tapi kalau kita ke startup ya celana buntung aja jadi, ayo boleh gitu. Nah, jadi lihat konteks, lihat iklan lowongannya itu paling basic ya. Dan skala perusahaan tuh biasanya itu mempengaruhi gitu. Beberapa jenis pekerjaan kayak pabrik misalnya, pabrik itu cari orang yang butuh keteraturan. Orang yang nggak teratur, orang yang nggak bisa ikut dengan peraturan yang umum, nah udah pasti nggak bakal bisa keterima. Nah, maka pakai pakaian yang terlalu mencolok ya. Warna-warna yang aman, biru muda yang kayak gitu, maka itu mungkin lebih nyaman buat para rekruter di sana gitu. Nah, jadi ini mungkin memang tidak pernah bisa diomongin secara ilmu karena memang job hunting itu sebuah seni sih kalau buat saya. Jadi mungkin membuat ini sebagai sebuah ilmu itu akan sangat kesulitan. Tapi kalau kita menentukan ini sebagai sebuah seni, ya, jadi karena situasinya bisa berubah, nah ini jadi menarik sih kalau menurut saya. Oke. Ya begitu ya Christopher Morin, jawaban dari Mas Hendra tentang pertanyaan kamu apakah penampilan, mimik muka, gerak-gerik dan lain-lain itu berpengaruh atau tidak ya. Terima kasih Mas Hendra atas pemaparannya Mas. Menarik Mas, karena aku tadi mengutip sedikit pernyataannya Mas Hendra terkait pokoknya aku menyimpulkannya itu intinya kita harus melihat dulu nih latar belakang si perusahaan itu apa, karena misalkan perusahaan ini bergerak di bidang banking atau leasing itu yang lebih memprioritaskan karyawan-karyawannya itu untuk berpenampilan yang rapi karena mereka ini kan langsung berhubungan dengan customer gitu. Sedangkan mungkin yang startup ini lebih ke santai karena mungkin isinya juga anak-anak milenial dan lain-lain. Berarti sebelum kita menghadiri tahap interview itu kita harus menelusuri itu dulu ya Mas. Maksudnya latar belakang si perusahaan itu apa? Karena pasti tantangannya berbeda-beda seperti itu Mas. Betul. Ada trik yang paling gampang. Lihat aja rekruternya atau talent acquisition-nya di LinkedIn
itu pakai foto dengan baju kayak apa? Kalau mereka pakai baju kaos, ya udah, ayo masuk deh pakai kaos. Serius, Mas. Ya, karena eh, beberapa perusahaan menggunakan LinkedIn itu sebagai branding untuk image perusahaan mereka. Jadi berpakaian kaos, kayak saya baju kembang-kembang kayak gini, ya baju-baju weekend gitu. Ya itu bagian dari employer branding mereka gitu. Bahwa kerja di sini ya bajunya ya casual aja, santai, kaos kerak. Ya. Tapi kalau udah ngelihat, oh si bapak ini, si Imba ini kemeja ya, pakai dasi ya, ya sudah, pakailah pakaian sama kayak yang mereka pakai di foto LinkedIn mereka. Dan itu bisa membuat satu analogi kira-kira kita pakai outfit yang seperti apa nih kalau mau interview. Oke, wah itu tips yang apa ya, menarik dan unik juga ya itu dari Mas Hendra ya teman-teman. Jadi mungkin bisa diobservasi dulu nih teman-teman recruiter itu kira-kira memakai outfit apa di foto LinkedIn-nya gitu. Itu mungkin bisa jadi cerminan atau mungkin bisa jadi referensi outfit apa yang kira-kira bakalan kita pakai untuk sebelum berhadapan dengan mereka seperti itu. Terima kasih Mas Hendra. Ini ada satu pertanyaan lagi Mas dari Umar_Wirahadi 10 ya Mas. Mas, saya ingin bertanya, selain kepo terhadap calon, hal apa lagi sih yang menjadi pertimbangan lain ketika interview sudah dengan user? Katanya seperti itu, Mas. User nih ya, user ini penentu biasanya, penentu. HR kalau kita ngasih rekomendasi orang ini nggak oke pak, atau mungkin so-so lah pak, ya. Kalau usernya mau, kita nggak bisa berbuat apa-apa. User itu yang punya keputusan sebenarnya, final gitu. Jadi HR ngomong nggak oke, tapi buat user enggak, gue mau orang ini bagus. Kelemahannya apa? Kayaknya gue bisa melit mereka, bisa jadi sesuatu yang bagus. Ya nggak apa-apa. Memang itu leadership yang memang kita harapkan. Dia bisa mendevelop orang. Gitu. Nah, uniknya ketika kita bicara ke user, ini kita jarang justru ya hal-hal yang bersifat kayak ngomong gaji begitu, atau ngomong kayak hari kerjanya seperti apa. Itu mereka nggak terlalu peduli dengan hal tersebut ya, karena hal-hal yang formal itu mereka pikir sudah putus waktu interview dengan HR gitu. Jadi ketika ada user, kok aku nggak ditanya ya gajinya berapa gitu, karena mereka memang nggak peduli. Yang mereka peduli apakah kayak kita bakal punya tim. Misalnya kita mau punya adik misalnya, aku mau punya adik nih, kira-kira ada yang kayak gimana ya yang enak kerja bareng. Nah sama, user pun akan berpikir, kalau aku kerja makan siang bareng di kantin, enak gak nih orang ini kurang lebih. Itu paling sederhananya. Karena kita akan mendudukan dia bakal akan setiap hari 8 jam setiap hari ya, 40 jam seminggu, kita akan duduk bareng sama dia gitu. Kalau secara mentalnya kok nggak sama, kepribadiannya kok nggak cocok, udah. Nah, yang jadi unik sekarang adalah setiap departemen itu punya karakteristik yang sebenarnya hampir mirip-mirip ya. Misal contoh, departemen IT, umumnya orang punya stigma. Orang IT itu pasti itu nerd ya misalnya. Orang itu kayaknya introvert, kayaknya nggak terlalu suka ngomong banget misalnya. Jadi orang-orang menyimpulkan bahwa oke, kalau gitu orang sama ngomong IT itu nggak usah terlalu ngomong banget begitu ibaratnya. Dan itu diyakini oleh banyak HR. Ya udah, memang kita nggak nilai orang dari komunikasinya, tapi kita memang ngomong orang dari bagaimana skillnya. Jadi hasil tes skill mereka itu yang akan menjadi penilaian. Ya sudah, kita skip. Nah, ada beberapa departemen lain, misalnya kalau kita ngomong di accounting atau mungkin di audit gitu ya, orang-orang yang mungkin yang relatif banyak dihindari atau mereka menghindari. Memang mereka menghindari. Mereka menghindari untuk makan bareng dengan karyawan lain. Kenapa? Karena mereka nanti kalau ngobrol sama orang lain itu ada indikasi mungkin nggak objektif dalam melakukan auditing. Ya, fakta juga seperti itu. Nah, jadi ya mungkin ya memang merpati akan kumpul dengan merpati lainnya begitu. Nah, sama ketika kalian mungkin misalnya mau memutuskan interview user, coba kalian ukur interview user ini orangnya seperti apa. Nah, triknya ya, coba cek di LinkedIn-nya lagi. Nah, jadi kalau kalian mau interview sama user, ini sama seperti kita dating. Interview itu sama seperti kita dating. Kita pelajarin dulu karakter mereka tuh kayak gimana gitu. Kenapa? Karena karakter mereka itu yang akan kita dudukan posisi yang sama nih. Kalau kita makan siang bareng sama beliau ini,
kira-kira nyambung nggak? Nah, jadi sama, karena cara pikirnya mereka juga seperti itu. Nah, kepoin LinkedIn-nya para user itu jauh lebih membantu ketika kita benar-benar blank, kita nggak tahu. Contoh misalnya, dia dari industri apa, dari perusahaan dengan jenis berapa, atau berapa tahun dia bekerja. Katakanlah gini, ada orang mungkin dengan kelompok usia tertentu itu punya stigma tertentu. Misal, orang dengan kelahiran 80 tahun kelahiran tahun 80 ke atas itu menilai orang yang suka pindah-pindah kerja dalam 1 tahun itu sebagai kutu loncat. Oh. Dan mereka merasa ini orang nggak loyal ini. Bagaimana kalau mereka kerja di sini? Pasti mereka akan cabut-cabut lagi. Itu stigmanya orang-orang kelahiran sebelum tahun 80. Tapi kelahiran milenial merasa kalau gue nggak perform, ngapain gue bertahan 8 tahun, 10 tahun? Ya mending gue cabut gitu. Smart berarti artinya dia. Nah, ini kan perbedaan gitu. Jadi ketika kita melihat bagaimana orang ini juga punya pola yang sama ketika dia bekerja. Oh, dia 3 tahun dulu kerja di perusahaan A, 4 tahun kerja di perusahaan B misal. Oh, orang ini berarti relatif cukup stabil nih. Nah, di situ kita bisa memperkirakan ya, ketika kita mengaca pada diri kita yang mungkin sudah ada pengalaman, kayaknya kita sering lompat-lompat. Nah, di situ kita harus antisipasi. Kenapa kita lompat? Kita harus bisa antisipasi, meyakinkan mereka bahwa kita tidak seperti apa yang orang kebanyakan pikirkan begitu. Karena mereka sama. Mereka pun termakan dengan mitos-mitos tertentu begitu. Wah, pelamar dari kampus warna kuning kelihatannya pinter tapi textbook. Ada. Sampai ke kampus pun mereka udah punya. Dan mereka itu saling, kalau kampus dari warna biru, ini mereka anaknya asik semua, tapi nggak bisa dikasih job yang multitasking, pasti pusing gitu. Sama. Nah, jadi kita harus ngintip kepoin sama, ya minimal LinkedIn-nya kalau menurutku. Itu masih bisa kita perkirain orang-orang itu. Oke. Waduh, ini teman-teman banyak banget insight-insight baru nih ya tentang interview nih yang Mas Hendra barusan jabarin tuh. Aduh, aku juga sedikit banyak jadi tahu ya teman-teman. Ternyata tahap interview itu yang sekompleks itu. Lalu apa yang dilakukan oleh HR tuh ya ternyata apa ya, bukan hal yang sebatas ya udah setelah interview udah selesai aja gitu ya Mas. Tapi benar-benar masih banyak banget tahapan-tahapan selanjutnya yang dilakukan oleh teman-teman HR. Oke, Mas Hendra, waduh. Aduh, Mas. Ya, bagaimana teman-teman? Masih aman ya teman-teman ya? Masih semangat ya teman-teman? Waduh, ini kayak ini sekali lagi aku yakinkan ya teman-teman. Apakah teman-teman semakin yakin untuk melangkah selanjutnya? Atau mungkin teman-teman agak sedikit ragu? Jangan seperti itu ya teman-teman. Oke, Mas Hendra, tadi kan kita udah ngomongin banyak banget soal interview ya Mas ya, dari mulai persiapan itu apa aja, lalu apa aja yang mungkin harus dipersiapkan dan dilakukan ketika tahap interview, terus tadi ada beberapa pertanyaan juga dari audiens. Mungkin aku pengen menanyakan satu hal yang istilahnya itu mungkin sering kali muncul di pertanyaan orang-orang awam seperti aku nih Mas. Tentang tahapan interview itu ya Mas ya, terutama kepada HR nih. Sebenarnya faktor-faktor apa sih Mas yang bisa menentukan kelolosan kita dalam tahapan interview itu sendiri? Ya, jadi ini ada mitos ya, tapi mitos ini memang ngeselin ya, karena banyak orang beranggapan nobody's perfect, gak ada manusia yang sempurna. Orang banyak berkeyakinan seperti itu. Faktanya para HR itu pasti cari yang sempurna. Nah, ini keselin memang. Dan nggak ada manusia yang sempurna kan. Nah, faktanya itulah yang kenapa para HR ini kok nggak berhenti-berhenti ya mereka cari orang. Ya, karena karakter mereka yang seperti itu. Jadi, kalau teman-teman tahu ya, setiap HR, nah ini mungkin nyambung juga. Ada yang nanya gimana caranya jadi HR. Saya kasih tahu sekalian. Ada satu tes tertentu, khususnya mungkin rekruter ya. Ada satu profil kepribadian tertentu yang membuat seorang HR, khususnya rekruter itu mungkin bisa berpotensi bisa masuk ya. Apakah itu? Karakternya kalau secara umum bahasanya melankolis pragmatis. Jadi melankolis pragmatis itu cirinya orangnya cari menyukai hal yang detail. Kemudian orang ini kelemahannya tidak suka dengan feedback yang kurang begitu suka dengan feedback bahkan. Yang ketiga ya, orang ini agak pendendam. Nah, kalian bisa bayangkan ya, mencari hal yang sempurna, nggak bisa di feedback, dan mereka cukup dendam. Artinya, hal sekecil apapun itu bisa jadi masalah buat kalian. Contoh sederhana,
Misalnya dari sisi penampilan ya, ngomongnya oke ya, mungkin latar belakang pendidikannya oke misalnya. Ternyata dia baunya badannya berbau. Kena hal yang sekecil itu pun itu bisa jadi masalah gitu. Itu dari sisi penampilan pelaku. Atau nervous misalnya, dia manusia itu kan manusiawi banget ya nervous pada suatu hal yang memang baru ya, keringetan gitu ya. Bahkan hanya cuma keringetan itu bisa jadi masalah gitu. Padahal nobody's perfect, iya tahu, tapi itu yang bisa jadi masalah gitu. Hal-hal yang kecil justru. Dan orang itu umumnya cukup abai dengan hal yang kecil. Nah ini yang bikin sebel. Kemudian bagaimana sikap dia dengan orang lain. Contoh misalnya, ini hati-hati juga ya, para HR, para recruiter itu taruh agent tuh banyak banget. Mulai dari satpam sampai resepsionis, itu bisa jadi agent mereka. Ketika kita misalnya nyerahin KTP nih buat kartu visitor ya, dan kita lupa ngucapin terima kasih, itu bisa jadi bahan, orang itu kok nggak terima kasih ya ketika kita ngasih kartu visitor. Itu bisa. Dan banyak hal yang sering terjadi, ya hal-hal yang kecil itu menjadi satu pembicaraan yang membuat orang itu kayaknya nggak oke deh, orangnya kayaknya sombong. Ya Allah, masa sih cuma nyerahin kartu visitor disebut sombong? Tapi itu fakta. Ya. Hal yang kecil itu bisa jadi masalah. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah ketika teman-teman mencoba untuk menjadi diri sendiri apa adanya, itu akan menjadi aneh ya ketika mereka memang mencari sesuatu karakter yang memang nggak ya sudah diidealisasikan tertentu gitu. Jadi menjadi diri sendiri itu bagus ya, tapi coba pahami lagi perusahaan ini nyari orang dengan karakter yang seperti apa ya. Makanya orang kalau memang udah di lowongan itu udah ditulis karakternya seperti apa dan kita cuma iseng coba dulu deh gitu ya, akan susah. Karena apa? Memang cetak biru karakternya nggak masuk begitu. Nah jadi kalau saran saya nih, kalau memang udah nggak cocok requirement-nya, jangan deh dipaksain. Kalaupun mau coba apply aja. Tapi jangan baper kalau seandainya memang ditolak. Kalaupun lolos sampai interview, dites, ya, dan nggak lolos, sadar diri aja bahwa ya memang dari awal sebenarnya memang nggak cocok sih. Ya karena memang mereka akan mencari orang dengan kriteria yang tipikal pasti seperti itu gitu. Nah ini yang membuat banyak orang frustasi, kok aku ngelamar kerja banyak-banyak, ngeplay, tapi kok nggak ada yang tembus ya. Karena mereka banyak yang cuma nyoba, tapi mereka nggak benar-benar pahami di iklan lowongan itu cari tipikal kepribadian yang nggak mereka banget gitu. Nah itu yang mereka itu banyak abai. Bahwa dari awal udah dijelasin, bahwa kita cari orang yang mungkin mahir berkomunikasi gitu. Dan dia nggak bisa menunjukkan komunikasi yang bagus, sudah pasti nggak lolos sudah. Dengan berbagai macam caranya. Tes, psikotes itu hanya salah satu alat. Tapi di luar psikotes itu lebih banyak instrumen yang orang itu mungkin nggak sadar, cukup kita ngelihat di gelas di kaca yang mungkin mereka nggak tahu satu arah atau dua arah begitu, itu behaviornya orang tuh bisa kelihatan gitu. Ditunggu, suruh nunggu, cuma nunggu 5 menit udah gelisah gitu, itu pun bisa dijadikan observasi. Nah jadi ya selamat datang di dunia job hunting yang kita akan selalu dikepoin oleh siapapun. Wah, aduh, wow, wow, wow. Aduh ini, aduh banyak banget yang hal yang baru aku tahu yang mungkin teman-teman juga jadi dapet apa ya namanya sekedar apa pengetahuan baru ya teman-temannya tentang dunia interview ini kira-kira seperti apa sih gitu. Aduh, Mas banyak banget ini yang diulik pada malam hari ini ya Mas ya. Masih ada Yes, waktu yes. sih Mas ya sebenarnya ya karena aku pengen banyak ngobrol banget nih dan teman-teman juga kayaknya masih setia banget nih menyaksikan kita berdua hahaha Yes, hihi yes. dari sini. Padahal mungkin teman-teman ada yang sambil nyatet sambil overthinking juga ya Mas ya. Aduh aku 3 hari lagi Iya, loh. Aku 3 hari lagi loh. iya, bener, bener, Aduh, bener. oke. Mas, aku boleh tanya nggak Mas Nah, satu hal nih? ya, Eh, oke, mungkin aku bertanya dari sudut pandangnya Mas sebagai HR nih, Mas, yang melihat hmm, berbagai macam kandidat, yang bertemu berbagai macam kandidat yang punya karakter yang berbeda, yang punya value yang bisa ditawarkan itu berbeda, gitu. Eh, Kira-kira kalau dari HR sendiri, Mas, melihat kandidat-kandidat yang mungkin sebelumnya punya pengalaman bekerja atau pengalaman internship misalkan sebelum akhirnya melamar ke perusahaan hmm. yang masih jadi HR-nya ini. Itu tuh sebenarnya ada perbedaan nggak sih Mas dengan mereka yang belum sama sekali punya pengalaman kerja? Ya, jadi eh ada mitos ya, air beriak tanda tak dalam. Ini mitos juga nih. Jadi
kita tuh jangan jangan suka banyak ngomong deh ya kalau misalnya nggak sesuai dengan apa yang nggak pernah kita lakukan. Salah ya. Ngomonglah ya, pamerin kalau perlu ya. Pamerin kalau perlu nih. Bahwa kita melakukan sesuatu hal ya. Pamer ini kadang nggak terlalu semua terpaku dengan sertifikasi. Misalnya, waduh aku magang nggak punya sertifikat nih, gimana dong? Jangan ke situ justru. Tapi buatlah satu cerita yang memang bisa menunjukkan bahwa kita itu punya daya beda dengan kandidat lain. Misal kayak gini, contoh mungkin kalau konteksnya fresh grad ya. Magang itu bisa jadi senjata yang luar biasa, tapi bisa juga menjadi senjata, ya bahkan bukan senjata, yang menjadi hal yang tidak berguna. Kenapa? Contoh, banyak orang magang 3 bulan. 3 bulan itu bukan hal yang remeh loh. 3 bulan itu bisa jalan dalam satu proyek itu 3 bulan. Itu umum. Karena 3 bulan itu kita bisa ngelihat bagaimana proyek itu disiapkan, bagaimana proyek itu dijalankan, bagaimana proyek itu dievaluasi. Nah, jadi kalau magang 3 bulan, kalian nggak bisa mempresenting, aku tuh ngerjain proyek apa? Oh, udah pasti pertanyaan besar, bahaya buat CV kalian. Nah, jadi saran saya, pertama, coba sadari lagi keterlibatan proyek yang pernah kalian lakukan itu apa. Sekelas magang pun, itu sebenarnya sangat bisa terjadi. Karena magang itu udah nggak kayak zaman dulu ya. Zaman dulu tuh magang tuh cuma anak suruh-suruh buat fotokopi aja selesai begitu. Dan masih banyak orang yang masih mau gitu. Oh iya, saya mau cari tukang fotokopi. Ya ada sih, nggak usah khawatir, ada. Apakah kita mau jadi tukang fotokopi? Saya yakin enggak. Skill kita pasti bisa di-develop lebih dari itu. Nah, maka kalau ketika kita magang, nggak ada ide untuk berani ngomong, Kak, apa yang bisa aku kerjain ini? Aku kerjain udah beres nih. Nah, di sini start semua cerita itu akan dimulai. Karena kita itu setiap senior-senior yang ada di kantor itu sebenarnya juga nggak mau ngasih beban anak-anak itu lebih dari kemampuan dia sebenarnya gitu. Tapi kok ada yang berani challenge, nah ini yang kita cari sih sebenarnya. Karena sekarang ini sama ya, mau itu kerja secara profesional ataupun kerja magang atau mungkin baru lulus mau kerja, sama. Sekarang itu kalau bisa itu dia ngerjain 2 atau 3 lebih dari apa yang dia kerjakan ya. Mungkin kalau orang ngerjain 1 dapat 1 biasa. Tapi cukup menarik ketika dia bisa ngerjakan 2 sampai 3 ya. Meskipun dia cuma melakukan mungkin dia 1 orang saja gitu. Itu jadi nilai tambah multi talent yang seperti itu, multi skill. Ya memang agak-agak nyesek sih kalau gitu, aku harusnya dibayarnya ini dong, harus sesuai dong dengan apa yang dikerjakan. Itu betul. Tapi faktanya ketika kita bicara di persaingan pekerjaan sekarang, orang itu ibaratnya udah banyak yang banting harga dalam tanda kutip ya. Kalau bisa ngerjain 3-4 sekaligus, ayo sini, apa ambil gitu. Nah, ini yang membuat kita kenapa anak magang itu bisa punya satu nilai tambah ketika dia bisa menceritakan bahwa dia pernah ngerjain proyek tertentu gitu. Proyek ini nggak harus dia akan memimpin proyek loh. Baru usul aja misalnya, Kak misalnya ya, kita bikin sistem pencatatan yang lebih efektif. Ya. Ada perusahaan yang ternyata tuh nggak terlalu paham betul. Misalnya kalau ngirim email itu ternyata bisa yang pakai yang namanya email blast ternyata. Ada kasus kayak gitu ya. Dan cukup dengan dibikin email blast, oh ini sebuah penemuan ternyata gitu. Dan ini betapa mereka sangat appreciate, efektif. Oh ternyata bisa ya mempercepat satu software doang sebenarnya kita install aja itu udah selesai. Tapi ternyata nggak semua organisasi itu punya pemahaman sampai ke situ gitu. Usulan itu bisa menjadi satu cerita bahwa Kak, aku bisa berhasil untuk membuat satu pekerjaan lebih efektif. Nah, ini yang menjadi bahan cerita sebenarnya. Jadi kita datang bukan hanya dengan ijazah atau dengan sertifikat. Karena sertifikat ya sertifikat. Kalau kita nggak punya cerita di baliknya begitu. Ya syukur-syukur kalau sertifikasi itu mendukung lebih bagus. Tapi kalau kita nggak bawa satu cerita saat interview, Pak, saya itu pernah pegang satu proyek di mana proyek itu saya bisa berusul, berinisiatif untuk bisa mempercepat bagaimana kerja yang 2 minggu menjadi 1 minggu. Gimana caranya? Nah, pertanyaan gimana caranya itu udah pasti memancing para rekruter untuk, oh ini orang kreatif juga nih. Untuk ukuran fresh grad, untuk ukuran anak baru ya. Karena setiap HR itu nggak punya ekspektasi yang sangat tinggi dengan orang baru kok. Skillful ya adalah skill. Apalagi kalau pekerjaan yang technical ya, engineer gitu itu ya skill pasti ada. Tapi soft skill itu lebih penting. Dia orangnya kepo, ngulik pada sesuatu, punya inisiatif, ya. Dia mau can do attitude, ini jangan disamakan dengan suka disuruh-suruh mau aja, enggak. Tapi can do attitude itu ketika kita memang merasa
oh ini bagus buat suatu organisasi, kita bagus buat tim nih, oke aku akan kerjakan meskipun ini mungkin akan butuh extra mile, ya wes aku kerjain nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, soft skill itu justru yang bikin orang itu lebih tertarik. Nah, jadi jangan pernah pamer sesuatu, sertifikasi tertentu, ya bukti-bukti yang sifatnya tertulis, tanpa kita nggak punya cerita di belakangnya. Nah, jadi kemampuan teman-teman untuk tanda kutip pamer ya, ini sangat penting ya. Sebenarnya itu agak lebih sih kalau ngomong pamer. Kemampuan teman-teman mempresenting bahwa teman-teman pernah melakukan satu pekerjaan, satu proyek tertentu, itu pasti jadi hal yang menarik. Karena sekarang internship itu memberikan banyak kesempatan orang itu, bahkan leading project loh. Itu nggak main-main ya. Leading project bahkan sampai ke arah bagaimana kita mencari calon pemimpin di masa depan. Nggak harus semua versi manajemen trainee, enggak. Intern 3 bulan pun bisa. Jadi jangan remehkan dengan intern. Soal angka jangan pernah kecil hati ya. Ini bicara tentang investasi. Kalau aku mungkin mau malas-malasin, kasih nilai angka yang bagus buat setara dengan gaji orang-orang full time ya, alhamdulillah, nilai tambah aja. Tapi bagaimana kita bisa melakukan investasi waktu kita ya, dalam 3 bulan setidaknya, itu menurutku lebih mahal. Itu jauh lebih mahal. Head to head aja deh sama orang profesional yang udah kerja dengan 3 bulan, tapi dia nggak bisa nentuin proyeknya. Aku sih lebih milih orang yang intern tapi dia pernah pegang proyek. Oke. Itu jadi mungkin ya teman-teman ya, penjabaran Mas Hendra terkait pertanyaan aku barusan nih, adakah perbedaan antara kandidat yang pernah mungkin memimpin suatu proyek atau pernah terlibat dalam suatu proyek ketika dia intern atau magang, dan yang nggak pernah dan atau sama sekali nggak punya pengalaman pekerjaan. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi kesimpulannya mungkin kontribusi dan impact itu benar-benar menjadi daya tarik tersendiri ya Mas ya, bagi Ya. para HR perusahaan gitu, terutama dalam mencari kandidat-kandidat pekerjaannya gitu. Karena Betul. ya kembali lagi persaingan kerja yang begitu ketat, sekarang ini udah banyak banget calon-calon pekerja, tapi kalau misalkan nggak ada yang bisa membedakan kita dengan yang lain ya nggak bakal kelihatan gitu istilahnya ya Mas ya. Ya, betul. Oke. Mas, mungkin ini teman-teman ada yang masih ingin bertanya nggak ya? Kalau misalkan masih ada, boleh banget ditanyain di live chat ya teman-teman. Tapi ini mungkin terakhir ya Mas, sebelum aku tutup Mas, karena waktunya juga sudah sebenarnya sih udah habis ya. Cuma aku pengen ngobrol juga, cuma ya gitu deh. Ada gitu deh teman-teman ya. Mas, mungkin mungkin aku di sini kasarnya gini ya Mas ya. Mungkin aku sini ingin mewakili teman-teman dan mungkin mewakili beribu-ribu calon pekerja dan juga mahasiswa fresh grad nih yang lagi job seeker nih, yang lagi mencari pekerjaan. Ya. Aku ingin menyampaikan sesuatu pernyataan nih Mas. Tahapan interview itu kok serem banget ya, apalagi HR-nya. Lah gimana tuh Mas? Benar. Mas Hendra. Mas Hendra gimana tuh Mas? Betul sih, betul. Galak. HR tuh galak ya, terus terang. Kalau boleh dibilang itu ya kayak anjing penjaga, itu benar, literally. Ya karena memang tugas kita adalah mensupport bisnis supaya kita nggak melakukan namanya cost of hiring. Gitu. Jadi cost of hiring itu apa sih? Ya ketika kita melakukan hiring kandidat yang nggak tepat, yang nggak bisa adaptasi dengan cepat, ya ujung-ujungnya ya dia tidak bisa perform. Perform ini kan sebenarnya yang membuat bisnis itu bisa muncul ya hasilnya gitu. Ketika kita merekrut orang, ya mungkin istilah lama lah ini, right man in the right place begitu ya. Cuma kan zaman sekarang orang yang tepat di situasi yang tepat, tapi tidak di tim yang tepat, itu juga jadi masalah gitu loh. Makanya banyak orang luar biasa lulusan dari luar negeri ya, punya pengalaman kerja yang luar biasa. Ketika pindah di satu perusahaan, flop, nggak cocok, culture-nya nggak cocok, ya budaya-budaya yang dia pernah miliki di perusahaan lama ternyata nggak bisa sama dengan apa yang dia jalankan di tempat yang baru. Nah, di sini saya mau menyarankan buat teman-teman bahwa yang kita cari saat ini adalah secepat apa orang itu bisa beradaptasi dengan tempat yang baru. Itu yang jadi persoalan. Orang pintar itu banyak banget dalam pengalaman saya. Dan banyak orang pintar yang nggak bertahan dalam suatu tempat. Ya karena memang mereka nggak relevan dengan tempat yang sedang mereka pilih. Gitu.
Dan ini mungkin kalau di konteks yang agak besar ya, dalam persaingan yang serba nggak pasti ini, membuat orang masih relevan dengan apa yang sedang kita kerjakan itu menjadi kunci ya. Kenapa sih? Dulu ketika kita bicara semua orang itu harusnya ya bisa komputer gitu. Tapi sekarang kan komputer itu bukan hal yang mewah gitu. Semua orang ya harus bisa komputer biasa aja gitu. Nah, semua orang harus bisa bahasa Inggris. Iya, semua udah bisa bahasa Inggris gitu. Terus apa lagi gitu. Nah, jadi balik lagi kita bicara di industri yang makin berkembang. Mau itu startup, mau itu BUMN, mau itu perusahaan konvensional, pasti mereka akan cari pikir gimana caranya kita bisa lebih sejahtera dari tahun yang kemarin gitu. Pasti nggak ada orang yang mau gajinya sama dari tahun yang kemarin. Kalau gitu, kenapa nggak kita membuat satu challenge terhadap diri kita untuk bisa lebih relevan dengan bisnis yang ada begitu? Kalau misalnya teman-teman merasa, aduh, aku kok sulit banget, misalnya kayak mau mempelajari satu hal gitu, sekarang udah banyak kok ya, mungkin kursus-kursus mau gratis berbayar, ya YouTube aja udah banyak deh ibaratnya begitu. Nah, keengganan kalian ketika untuk mempelajari suatu hal, itu yang membuat kita tertinggal untuk menjadi relevan. Dan itu makin susah ketika kita bersaing dengan angkatan kerja yang makin muda, makin skillful. Setiap angkatan yang makin muda itu pasti makin skillful. Tapi belum tentu dari sisi mental. Sebenarnya nggak terlalu terlatih juga, tapi skillful. Mereka tuh skillful. Nah, bayangkan aja 1, 2, 3 tahun ke depan kita akan bersaing juga dengan adik-adik kita gitu. Nah, jadi sekali lagi saya ingatkan ketika interview, apakah skill yang kalian miliki itu relevan dengan apa yang dicari di perusahaan saat itu. Gitu. Ketika itu memang relevan, ya jual, ya, pamerkan, ceritakan, ya ekspresikan dan ceritakan itu dalam satuan yang terukur. Aku pernah ngerjain sesuatu, hasilnya sekian. Dulu belum pernah ada kandidat atau mungkin karyawan yang ngerjain itu, tapi aku bisa mencapai itu udah luar biasa sih. Tanpa teman-teman harus punya sertifikasi tertentu luar biasa ya. Kemampuan bercerita ini sebenarnya menjadi kunci ketika kita interview. Oke, itu dia tadi pemaparan dari Mas Hendra. Sekaligus mungkin itu pertanyaan terakhir dari aku ya Mas ya, dan karena teman-teman juga sudah apa ya, nggak ada pertanyaan lagi ya. Karena dan waktu juga udah selesai ya Mas ya, 1 jam 12 menit nih sudah kita berbincang-bincang banyak hal tentang mitos-mitos seputar interview ya teman-teman ya. Aduh, Mas Hendra, terima kasih banyak ya Mas Yes, atas waktu dan juga sudah berkenan untuk sharing-sharing di Loker Programmer. Tadi Mas Hendra sempat menyinggung di awal, ini sebuah kesempatan yang luar biasa buat Mas Hendra, sebuah kehormatan. Justru kami nih Loker Programmer yang berterima kasih kepada Mas Hendra nih, karena sama-sama. wah ini apa ya Mas ya, aku pribadi sangat impress banget nih bawain live ini tuh karena aduh antusias banget nih, banyak banget sebenarnya pengen dikepoin, cuma karena Yes, durasinya yes. juga belum cukup Boleh, untuk boleh, boleh. ini, jadi ini banget. Terima kasih banyak Mas Hendra sekali lagi Mas Yes, atas waktu dan siap. juga sharing-sharing ilmunya. Semoga apa yang sedang Mas Hendra jalani sekarang dan juga kedepannya ya selalu diiringi dengan kesuksesan ya Mas ya, dan juga semoga Mas Hendra dan keluarga juga sehat selalu dan juga Amin, dipermudah amin. segala Thank you, Pak. urusannya. Dan juga buat teman-teman Amin. semuanya, terima kasih banyak nih teman-teman Sobat Terima Local kasih Programmer. Tadi teman-teman sempat semua. ya, tadi sempat menyentuh angka 30-an sampai 40-an, itu alhamdulillah luar biasa ya. Semoga teman-teman yang menyimak dari awal sampai akhir ya minimal mendapatkan gambaran tersendiri ya terkait interview itu seperti apa, dan juga semoga nih buat teman-teman yang kedepannya akan mengikuti sesi interview semoga bisa melalui sharing malam ini semoga bisa terbantu dan juga Boleh, bahkan boleh. bisa lolos DM gitu. saya, DM saya boleh. Waduh, DM. Ini Instagramnya Mas Hendra ya teman-teman, yang udah Ya, aku pin di bawah itu. Boleh ya Mas ya kalau konsultasi ya Mas ya? boleh, boleh. Gratis, konsultasi gratis. Waduh, boleh banget tuh teman-teman. Jadi boleh dikepoin, langsung di follow aja Instagram Mas Hendra yang ada di pin di bawah. Sekali lagi terima kasih teman-teman semuanya. Semoga sharing session pada kali ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk follow Mas Hendra di bawah IG-nya dan juga Loker Programmer. Kalau bisa teman-teman share live ini, karena live ini akan kami upload juga ke Instagram TV atau IGTV-nya Loker Programmer. Jadi share nih kita, apalagi kita nih sharing apa di screenshot nih, lalu ntar di share di tag Mas Hendra sama Loker Programmer. Oke, terima kasih banyak Mas Hendra sekali lagi. Mungkin Siap. aku tutup ya Mas ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Hendra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Aku izin end ya Mas. Dadah. Ya.